Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 116-120. Bab 116. Altar Pemurnian Jiwa. Mentari pagi menyelinap perlahan di sela-sela celah jendela kayu tua villa peninggalan Fan Mojun. Di luar, kabut tipis masih menyelimuti perbukitan kecil di pinggiran kota Shenzhen, menandai datangnya hari yang baru. Aroma embun bercampur bau tanah basah menghadirkan kesejukan alami, seakan menyucikan kembali tempat ini dari darah dan amarah yang membanjiri semalam. Namun, suasana yang jauh lebih hangat kini memenuhi ruang sederhana itu. Di atas ranjang kayu usang yang sempat menjadi saksi bisu kejahatan Fan Mojun, kini hanya tersisa keheningan damai. Tian Fan terbaring dengan dada telanjang, sementara di atas tubuhnya, seorang wanita mungil tengah meringkuk manja, melingkarkan lengannya di lehernya. Kulit pucat yang kini memerah samar, rambut panjang terurai berantakan menutupi sebagian wajah manisnya. Dia adalah Huang Yilin, yang kini adalah istri kesembilannya. Mata indah Yilin masih terpejam, namun napasnya pelan dan teratur. Sisa kenikmatan dari pembantaian brutal semalam dan malam panas mereka masih membekas jelas di tubuhnya yang kecil. Tian Fan membelai punggung halusnya dengan jemari lembut, menatap wajah istrinya penuh perasaan yang campur aduk, kagum, sayang, sekaligus takjub. Siapa sangka, wanita mungil yang dulu ia selamatkan dari jurang keputusasaan, ternyata menyimpan sisi gelap yang bahkan melebihi dugaannya. Keberanian dan keganasan Yilin semalam saat membantai Fan Mojun dengan tangannya sendiri, benar-benar membangkitkan sesuatu dalam diri Tian Fan. Tian Fan bergumam dalam hatinya, kau bukan sekadar wanita lemah yang perlu kulindungi, Yilin, kau adalah pembantai yang penuh luka, tapi tetap lembut saat dipelukanku. Selain keganasannya membantai Mojun, keganasannya di ranjang juga membuat Tian Fan takjub. Bahkan bila dibandingkan 8 istriku yang lain, mungkin mereka semua belum tentu memiliki keganasan seperti Yilin. Tubuh mungil Yilin menggeliat pelan di dadanya, kedua matanya perlahan terbuka. Saat melihat senyum lembut Tian Fan, ia langsung mengangkat wajahnya, lalu menempelkan bibir mungilnya ke bibir Tian Fan. Kecupan panas itu cepat berubah menjadi lumatan dalam nan intens, seakan mereka masih ingin menuntaskan sisa kenikmatan semalam. Tak lama, mereka berdua terengah-engah pelan, berbaring kembali dalam dekapan nyaman. Namun tiba-tiba, ekspresi Yilin berubah. Tatapannya mengabur, tubuhnya sedikit menegang, seperti ada sesuatu yang menusuk pikirannya. "Ah, adik Tian," bisiknya pelan, suaranya bergetar. "Bagaimana kondisi Sishi?" Tian Fan memandang matanya dalam-dalam. Ia bisa melihat kekhawatiran yang begitu besar terpancar dari sorot mata istrinya. Meskipun kebenaran soal Sishi sudah terungkap, bahwa gadis kecil itu bukan darah daging Yilin, namun kasih sayangnya tidak pernah berubah sedikitpun. "Dia masih belum sadar," jawab Tian Fan pelan, menenangkan. "Tapi kondisinya sudah jauh lebih stabil. Aku menaruhnya di ruang spasial milikku, agar energi spiritual murni bisa terus menyehatkan tubuh dan jiwanya." "Ruang spasial? Apa itu?" "Itu ruangan khusus di dimensi lain, di mana hanya aku yang bisa masuk." Yilin mengangguk pelan, namun rasa gelisah di hatinya tetap belum sepenuhnya sirna. Bayangan ketika tubuh mungil Sishi terlempar jauh akibat pukulan brutal Fan Mojun terus berulang dalam pikirannya. Luka batin itu masih belum sembuh. "Bisakah aku melihat keadaannya, Dik?" Tian Fan tersenyum lembut. "Tentu saja." Dengan satu gerakan halus jari tangannya, aktivasi teknik ruang spasial langsung terpicu. Aura energi spiritual bergelombang samar mengelilingi tubuh mereka berdua, lalu... Sekeliling mereka berganti dalam sekejap. Udara menjadi jauh lebih murni, langit di atas membentang tanpa batas dengan warna kebiruan temaram bercampur pancaran cahaya spiritual lembut. Mereka kini berdiri di dalam ruang spasial warisan keluarga Tian, dunia mini yang tersembunyi di dalam kalung pusaka. Di tengah ruang luas itu berdiri kokoh sebuah pagoda kristal 9 lantai bercahaya lembut. Dari setiap dinding pagoda mengalir aliran energi spiritual suci yang tak pernah habis. Di lantai paling bawah, altar pemurnian berdiri tenang, berlapis kristal putih, memancarkan cahaya keperakan yang menenangkan. Di atas altar itu, terbaring tubuh kecil Fan Sishi. Hanya tertutupi kain putih tipis, bocah mungil itu tampak seperti bidadari kecil yang tidur pulas. Pipinya sedikit lebih bulat, postur tubuhnya pun tampak sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Namun Tian Fan tak menyadari perubahan halus itu, ia belum menyadari bahwa waktu di sini berjalan jauh lebih cepat, 30 kali lebih cepat dibanding dunia luar. Huang Yilin menahan napasnya. Matanya berkaca-kaca ketika melangkah pelan mendekati altar. Jemari mungilnya gemetar saat menyentuh tangan kecil Sishi yang kini terasa sedikit lebih besar. "Sishi, ibu di sini, sayang." "Bertahanlah," bisiknya pelan, suaranya nyaris bergetar menahan tangis. Tian Fan berdiri di sampingnya, menatap gadis kecil itu dengan sorot mata yang dipenuhi rasa tanggung jawab dan tekad. "Aku berjanji, Kak Yilin, cepat atau lambat, jiwa Sishi akan pulih sepenuhnya. Semua cara akan kulakukan untuk mencapai hal itu sesegera mungkin," ucap Tian Fan pelan, namun penuh dengan harapan yang meyakinkan. Di balik ketenangan ruang spasial ini,
babak baru yang jauh lebih rumit sedang mulai menggeliat perlahan. Keluarga-keluarga besar kota Xia belum sepenuhnya tenang, dan di luar sana, bayang-bayang kekuatan dari benua lain mulai bergerak mendekat. Kematian satu jiwa iblis di tubuh Fan Mojun membuat para jiwa iblis lain yang sudah menyatu dengan tubuh inang mereka masing-masing seketika bergetar dengan kegelisahan. Bab 117. Satu pengumuman dari kota Shenzhen. 3 hari telah berlalu sejak malam kelam itu. Di dalam villa kayu tua milik Fan Mojun, di tengah hutan tersembunyi kota Shenzhen, Tian Fan dan Huang Yilin larut dalam penyatuan yang lebih dari sekadar tubuh, tetapi juga jiwa yang terluka. Mereka tidak keluar kamar. 3 hari 3 malam, tanpa jeda berarti, mereka saling menebus rasa sakit, kerinduan, dan dendam yang membara, dalam pelukan, ciuman, dan desahan yang memecah sunyi. Huang Yilin, yang selama ini hidup dalam bayang rasa bersalah dan trauma, akhirnya menyerahkan segalanya. Dan Tian Fan, yang selalu memendam perasaan terluka terhadap masa lalu Yilin, akhirnya menyatu tanpa sisa. Keduanya benar-benar terpuaskan. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga batin yang lama terkoyak. Dan setelah malam panjang mereka selesai, maka dimulailah langkah baru. Pagi keempat, sinar mentari menerobos celah-celah kayu jendela. Tian Fan mengenakan pakaian hitam sederhana, berdiri tegap di depan jendela. Di atas ranjang, Yilin masih terbaring berselimut, napasnya teratur, wajahnya lembut, bersinar jauh lebih damai dari sebelumnya. Tian Fan menatap ponsel hitamnya, alat sederhana, tapi menjadi penghubung pada 8 wanita lain yang mengisi hidupnya. Ia membuka layar, lalu mengaktifkan panggilan grup video. Beberapa detik kemudian, wajah-wajah yang sangat dikenalnya muncul di layar. Ruo Qijian di taman belakang Villa Ganbu, Luo Sisu di ruang latihan pribadi, Ni dan Ran dalam balutan militer, duduk di meja map strategi, Hua Meiling yang baru keluar dari ruang UGD, Bai Luqian, Lin Xiaoyu, Tang Xian'er, dan Lin Mixue di ruang tengah sarapan bersama. Semua tersenyum sumringah saat wajah Tian Fan muncul. Kakak Tian. Kakak suami. Kakak tampan. Teriak mereka serempak. Aku ingin menyampaikan 2 hal penting. Nadanya tegas, tenang, namun dalam. Pertama, Yilin sudah selamat. Aku menyelamatkannya dan membalaskan semuanya pada Mojun. Para istri mengangguk perlahan, mereka semua menarik napas lega. Kedua, Tian Fan melirik keranjang, lalu kembali ke layar. Selama 3 hari ini, aku bersamanya. Dan mulai hari ini, dia adalah bagian dari kita. Istriku yang ke-9. Suasana mendadak dingin. Luo Sisu, 3 hari, iya. Kau luar biasa, kakak Tian. Ni dan Ran, kakak suami, kau tidak adil. Kau bahkan belum pernah tinggal 3 hari penuh bersama kami semua. Hua Meiling, beruntung sekali dia, kau memilih mengembara dengannya, bukan salah satu dari kami. Lin Xiaoyu menunduk. Tang Xian'er tersenyum tipis. Bai Luqian mencibir pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Namun dari semua itu, hanya satu suara yang memecah ketegangan. Ruo Qijian, istri pertama, bicara pelan tapi dalam, dia memang bukan ibu kandung Sishi. Tapi dia satu-satunya yang merawat anak itu saat dunia membencinya. Dia layak ikut bersamamu, kakak Tian. Aku setuju. Yang lain perlahan ikut mengangguk. Tian Fan, aku akan membawa Yilin bersamaku mencari obat untuk Sishi. Kita tidak tahu berapa lama perjalanan ini, tapi, aku akan pulang. Dengan harapan. Lin Mixue, jaga dirimu baik-baik kakak sayang, dan jaga Yilin serta Sishi juga. Kami semua akan menunggumu dengan setia. Layar pun padam. Yilin, yang sejak tadi duduk pelan di sisi ranjang, mendekat memeluknya dari belakang. Terima kasih, karena tak membuatku merasa bersalah lagi. Tenanglah sayang, sekarang semua bebanmu kita akan tanggung berdua, Sishi pasti sembuh, dan dia akan kembali ceria lagi. Kata Tian Fan tulus dan penuh keyakinan. Kau mau lanjut bercinta atau kita lanjutkan perjalanan? Godanya melanjutkan. Dasar kau ini, kau sudah menguasai tubuh ini 3 hari berturut-turut, apa kau masih ingin menyiksaku lebih lama, lagi pula stok makanan di sini sudah mulai habis adik Tian, kita keluar yuk kita makan enak, lalu cari obat untuk Sishi. Ajak Huang Yilin manja sambil mengesekkan wajah mulus cantiknya di dada Tian Fan. Pakai dulu pakaianmu sayangku, aku tidak mau orang lain melihat tubuh indah kakak Yilin cantikku ini. Kata Tian Fan nakal, sambil tangannya meremas lembut bukit kenyal Yilin. Dasar nakal. Teriak Yilin malu-malu. Saat mereka berdua keluar, Yilin hampir muntah, karena bau busuk dari tubuh Mojun yang ia cincang 4 hari yang lalu masih belum dibersihkan, karena terlalu asyik bercinta mereka sampai melupakannya. Untung saja villa kayu ini ada di dalam hutan, jika tidak mungkin sudah terjadi kegemparan jika ada yang tak sengaja melihatnya. Mojun yang malang, bukan hanya rumahnya yang dijadikan tempat bercinta sepuasnya oleh Tian Fan dan Yilin, makanan di dalamnya juga dihabiskan dan bahkan mayatnya dibiarkan membusuk begitu saja. Saat ini Yilin bersembunyi di balik punggung Tian Fan, karena ketakutan akan pemandangan di depannya. Tian Fan malah terkekeh, kenapa? Sekarang kamu takut, bukankah kemarin kamu yang melakukannya? Yilin hanya tersenyum kaku. Mereka keluar, lalu Tian Fan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan api, membakar villa tua itu bersama mayat Mojun di dalamnya. Bab 118. Awal sebuah perjalanan.
Restoran paling mewah di jantung kota Shenzhen berdiri megah di puncak gedung kristal bertingkat 50. Tirai sutra emas bergoyang lembut di tiupan angin pagi. Di salah satu meja VIP yang menghadap ke danau buatan di tengah kota, Tian Fan dan Huang Yilin duduk berdampingan, menikmati sarapan mewah dengan tenang. Udara terasa damai, kontras dengan kekacauan dan darah yang sempat memenuhi tempat ini beberapa hari lalu. Makanlah yang banyak, ujar Tian Fan lembut sambil menyodorkan potongan daging asap kepada Yilin. Yilin tersenyum manja. Setelah 3 hari kau makan, aku habis-habisan, sekarang giliran aku makan sungguhan. Tian Fan tertawa kecil. Nakal. ... Usai sarapan, mereka meninggalkan restoran. Yilin mengenakan pakaian petualang ringan berwarna krem, rambut panjangnya diikat rapi. Tian Fan berjalan di sampingnya, satu tangan menggenggam erat tangan istrinya itu, dan satu lagi menyelipkan ponsel ke saku. Petualangan dimulai. Tujuan mereka, mencari bahan utama untuk menyembuhkan Fan Zishi. ... Di kota Xia, perubahan besar telah terjadi. Keluarga Ming sudah tidak ada lagi. Setelah Ming Tianli dieksekusi langsung oleh Bai Yinping tanpa ampun, seluruh aset keluarga Ming telah disita dan dilebur ke dalam struktur keluarga Bai. Nama keluarga pun dihapus, digantikan dengan kejayaan baru, keluarga Bai. Kini, pemimpin bisnis itu bukan lagi Bai Yinping sendiri, melainkan keponakannya Bai Guanxing, harapan keluarga Bai, murid ketiga Tian Fan, yang merupakan menantu kesayangan keluarga Bai. Dengan 50% saham keluarga Bai yang kini di tangannya, Bai Guanxing menjalankan tugasnya dengan penuh keyakinan. Di bawah bimbingan Yinping, ia tumbuh menjadi pria bijak dan tangguh, dan kini menjadi simbol masa depan keluarga Bai yang cerah. Sementara Yinping sendiri mengelola perusahaan inti milik keluarga Bai. Sekarang keluarga Bai memiliki bisnis perhiasan yang dikelola Yinping dan perusahaan penggalian batu mentah yang dikelola oleh Guanxing. Ini juga seperti mengabulkan mimpi besar Yu Quan agar kedua putranya bisa mencapai kesuksesan bersama. Pengorbanan Guanping tidak sia-sia, karena berkat itu Guanxing kini bisa lepas dari bayang-bayang ibu jahatnya, Ming Lan, dan juga seluruh keluarga Ming yang licik. ... Sementara itu, Tian Fan dan Yilin terus melanjutkan perjalanan mereka. Pada waktu senggang, Tian Fan masuk ke ruang spasialnya. Tepatnya di aula megah yang ia masuki saat pertama kali bermimpi masuk ke ruang spasial ini. Di luar jendela di kejauhan, pagoda Tianjing terlihat megah dengan 9 lantainya yang menjulang tinggi. Di atas altar, Fan Zishi masih terbaring dengan mata terpejam, tubuh mungilnya tertutup kain putih tipis, wajahnya tenang, seperti tertidur. Sudah 6 hari Tian Fan tidak menjenguknya, yang artinya usia Fan Zishi sudah bertambah 6 bulan lagi. Tian Fan membaca buku kuno warisan keluarga, berjudul Kitab Jiwa 4 Dimensi, mengungkap banyak teknik pengobatan spiritual dan pemurnian tubuh jiwa yang sudah nyaris hilang dari sejarah. Terkadang, ia juga duduk bersila di ruang alkimia rahasia, memurnikan obat dengan tungku Yuanlong, artefak langka peninggalan zaman kuno yang ia temukan di dalam gudang senjata tersembunyi di ruang spasial itu. Suatu hari, saat mengalirkan energi langit ke dalam tungku, dia akhirnya menemukan satu resep yang begitu rumit dan mendetail, ramuan jiwa murni surgawi, sebuah ramuan yang dipercaya dapat menyelamatkan jiwa yang sudah hampir terputus dari tubuhnya. Namun ada satu masalah. Salah satu bahan utama dalam resep itu, darah suci binatang dewa 3000 tahun, adalah bahan yang bahkan tidak ada di seluruh kebun obat maupun lemari penyimpanan di ruang spasial. Tian Fan menggenggam kertas resep itu erat-erat, napasnya berat, tapi matanya tetap menyala. Meski kecil, harapan itu masih ada, gumamnya. Dan aku akan mengejar hingga ke ujung langit sekalipun, demi satu senyuman Zishi kembali. Yilin, yang ikut masuk ke ruang spasial, memeluk Tian Fan dari belakang. Aku akan bersamamu. Sampai kita temukan ramuan itu, atau sampai kita tak bisa berjalan lagi. ... Dan perjalanan itu pun dimulai. Sebuah pengembaraan lintas kota, lintas dimensi, demi menghidupkan kembali satu harapan kecil bernama Fan Zishi. Bab 119. Jejak pertama di kota Yunyan. Langit senja perlahan turun menyelimuti jalur perbukitan di luar kota Shenzhen. Setelah melewati hutan, lembah, dan 2 kota kecil di antaranya, Tian Fan dan Huang Yilin akhirnya tiba di gerbang timur kota Yunyan, sebuah kota perdagangan yang terkenal akan pasar langitnya, tempat di mana para pedagang spiritual dan ahli alkimia dari seluruh penjuru negeri bertemu. Kota ini berdiri di atas dataran tinggi yang dikelilingi tebing hijau, dan kabut spiritual yang menggantung tipis di udara membuat atmosfernya terasa berbeda dari kota biasa. Begitu memasuki kota, aura para kultivator terasa lebih padat, menandakan bahwa disinilah awal dari pencarian serius mereka dimulai. ... Tian Fan dan Yilin menyewa kamar di sebuah penginapan bergaya klasik bernama Yunhua Pavilion. Dari jendela kamar mereka di lantai 3, tampak langsung pasar langit yang membentang seperti lorong tanpa akhir, penuh tenda-tenda misterius yang menjajakan benda aneh, tanaman langka, batu spiritual, hingga organ iblis tingkat tinggi. Kita mulai dari sini, ujar Tian Fan sambil duduk bersila, membuka kembali kitab jiwa 4 dimensi. Ia menandai halaman berisi rincian lengkap tentang darah suci binatang dewa 3000 tahun, bahan utama yang kurang dari seluruh koleksi di ruang spasial miliknya. Legenda mengatakan darah itu hanya menetes dari tubuh makhluk langit purba saat melahirkan, dan butuh waktu 3000 tahun agar setetes darah itu menjadi matang dan stabil, gumamnya.
Yilin duduk di sampingnya, mengusap pelan lengan Tian Fan. Apa kamu yakin bisa menemukannya di tempat seperti ini? Tian Fan hanya tersenyum. Kalau tidak di sini, maka kita akan terus maju. Ke kota berikutnya. Atau ke dunia berikutnya. Titik titik titik. Keesokan harinya, mereka mulai menyusuri pasar langit. Tian Fan menggunakan identitas samaran, berpakaian sederhana, mengenakan topi lebar, dan menyembunyikan aura kultivasinya sepenuhnya. Namun meskipun begitu, aura alami tubuhnya tetap memancarkan ketenangan agung yang membuat banyak pedagang tertarik memperkenalkan barang-barang langka. Di salah satu tenda misterius yang dijaga oleh seorang kakek tua bermata satu, Tian Fan akhirnya melihat sesuatu yang membuatnya berhenti, tetesan darah ungu dalam kristal hitam. Namun setelah memeriksa dengan teknik spiritualnya, Tian Fan menggeleng pelan. Bukan, ini darah naga buas biasa. Mirip warnanya, tapi tidak murni. Jika digunakan untuk membuat ramuan jiwa murni surgawi, hasilnya akan gagal total. Yilin menggenggam tangannya. Tidak apa, ini baru awal. Tian Fan menatap lurus ke ujung pasar yang masih belum mereka jelajahi. Dimanapun kau bersembunyi, darah suci itu akan kutemukan. Bab 120. Darah yang diburu, rindu yang terjaga. 2 bulan berlalu tanpa mereka sadari. Kabut spiritual mulai menipis di langit kota Yunyan ketika Tian Fan dan Huang Yilin menyusuri lorong-lorong belakang pasar langit. Di salah satu tenda terpencil, mereka mendengar desas-desus tentang kemunculan makhluk penjaga darah naga, namun kabar itu dibarengi dengan kecemasan. Makhluk itu muncul hanya ketika darah suci tercium oleh jiwa iblis, bisik seorang pedagang tua. Dan mereka, tidak pernah sendirian. Titik titik titik. Sementara waktu berlalu cepat, di lantai pertama pagoda Tianjing, tubuh mungil Fan Xixi yang tertidur pulas mulai mengalami perubahan besar, 81 hari telah berlalu di luar pagoda, yang berarti hampir 7 tahun telah berlalu di dalam pagoda. Tulang-tulang kecilnya tumbuh memanjang, wajah polosnya berangsur berubah, dari balita lugu menjadi remaja yang mulai menampakkan kecantikan alaminya. Rambutnya semakin panjang, tubuhnya semakin matang. Payudara kecilnya mulai tumbuh, dan begitu juga dengan rambut halus di area kewanitaannya. Namun kesadarannya tetap tertidur, seolah jiwa Xixi belum benar-benar pulih. Di sekeliling altar, aura pemurnian berkilauan tenang. Energi spiritual murni terus mengalir, membantu generasi jiwanya yang terkoyak. Tak ada yang tahu, bahwa ketika ia terbangun nanti, bukan hanya tubuh yang berubah, tapi seluruh nasibnya pun akan bergeser ke arah yang tak terduga. Titik titik titik. Di sisi lain dunia. Sosok tinggi berbaju hitam berdiri di atas tebing karang tandus, menatap peta dunia spiritual yang terbuka di udara. Di matanya berpendar merah samar, dan dari punggungnya, bayangan makhluk asing mengendap-endap. Fan Mojun telah lenyap, gumamnya dingin. Kini, waktuku dimulai. Ia melompat turun, membelah awan gelap, menebas medan sihir, menuju lokasi keberadaan aroma darah suci yang mulai menguar samar dari utara kota Yunyan. Ia adalah jiwa iblis kedua, dan kekuatannya jauh melampaui yang sebelumnya menguasai tubuh Mojun. Titik titik titik. Di kota Xia, kehidupan perlahan kembali berjalan seperti biasa. Namun rindu mulai tumbuh. Di markas militer, Ni dan Ran berdiri tegak di hadapan medan latihan. Tatapannya tajam, namun ketika ia menyendiri di kantor, ia sering melirik layar ponsel kosong. Seorang seniornya, Mayor Qi Hao, mulai memperhatikannya lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Pria itu selalu mencari-cari alasan untuk berada di dekat dan Ran, namun wanita itu hanya menjawab singkat, dingin, dan mengabaikan segala pendekatan. Aku bukan wanita yang mudah goyah hanya karena perhatian kecil, bisiknya dalam hati. Tapi kenapa, wajah kakak suami selalu muncul setiap kali aku hendak tidur? Aku merindukanmu, kakak suami. Titik titik titik. Di rumah sakit Hua Medica, Hua Meiling melayani pasien dengan profesional seperti biasa. Tapi satu pasien pria kaya yang terus-menerus datang untuk pemeriksaan rutin, mulai membuat rekan-rekannya curiga. Pria itu adalah pewaris keluarga Zong dari kota Changyin. Ia bahkan datang membawa buket bunga dan menyewa papan iklan digital rumah sakit hanya untuk menuliskan, untuk dokter terindah di kota Xia, Hua Meiling. Meiling hanya menghela napas panjang, lalu mematikan layar iklan itu dari ruang kendali. Cinta yang palsu tidak akan bisa menggantikan kesetiaan, gumamnya. Aku hanya menunggu satu nama, satu pria, dan dia sedang menunaikan takdir besarnya. Titik titik titik. Di pusat bisnis kota Xia, di ruang rapat perusahaan Luo Beauty Cosmetic, Luo Sisu duduk bersama mitra barunya, pria parubaya kaya raya dari kota Yuanyang, yang jelas-jelas menaruh hati padanya. Tapi Sisu justru lebih sibuk mengatur jadwal rahasia, untuk bertemu dengan Hua Meiling, Bai Luqian, Lin Xiaoyu, dan Tang Xian'er malam itu. Pertemuan antar istri Tian Fan itu bukan hanya reuni, tapi juga bentuk pelampiasan rindu, tawa, dan tangis yang tersimpan. Masing-masing dari mereka mulai saling terbuka soal betapa beratnya hari-hari tanpa sang suami. Aku bahkan menangis dalam pelukan Xiao Yu tadi malam, ujar Luqian pelan. Kalian tahu, waktu itu, aku bahkan tak kuat mendengar namanya tanpa jantungku berdegup tak beraturan. Tang Xian'er tersenyum pahit. Kakak kelima dan kakak keenam, kenapa aku malah melihat kalian saling meraba satu sama lain? Itu. Tidak perlu disembunyikan, aku dan adik keempat juga melakukan hal yang sama. Kita semua merindukan sentuhan kakak Tian, kata Sisu jujur.
Di mana adik ke-8? Dan kakak pertama? Mixue dipanggil ayah, kata Xiao Yu cepat. Kakak pertama bilang dia tidak akan pulang malam ini, dia menginap di rumah keluarga Ruo, jawab Dan Ran yang baru keluar dari kamar mandi. Semua mata terpana melihat sepasang bola besar yang tertutupi handuk mandi itu. Hei, kalian kenapa? Adik ketiga, itu benar-benar wow, canda Sisu. Kakak kedua, kau ini. Bagaimana jika kita semua mandi bersama? Kita bisa saling membantu membersihkan tubuh kita, ajak Mei Ling dengan mata sedikit berhasrat. Di malam yang sama, Tian Fan dan Yilin memanjat tebing sempit menuju gua kristal tersembunyi. Aura darah suci mulai terasa di sana. Tapi sebelum mereka tiba, ledakan spiritual mengguncang udara. Sebuah bayangan naga emas melambung tinggi, mengeluarkan auman naga yang khas dan menggema. Benar ini tempatnya, ujar Tian Fan bersemangat. Wush! Tiba-tiba bayangan hitam melintas di depan mereka. Aku sudah lama menunggu inang yang cocok, ujarnya dingin. Dan kau, memiliki semua yang kubutuhkan. Tian Fan mengerutkan dahi. Kau siapa? Aku adalah jiwa iblis. Darah naga suci itu bukan untukmu. Serahkan tubuhmu secara sukarela, mengabdi padaku, dan jadilah inangku. Aku akan memberimu kekuatan yang tak pernah kau bayangkan. Tian Fan langsung bersikap waspada, sementara Yilin di belakangnya bergidik ketakutan. Bersambung.